Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke, di kesempatan video kali ini kita ada project pengecatan spakbor motor. Untuk kondisinya seperti ini, ada yang baret dan juga ada yang pecah di bagian belakangnya ini. Dan untuk memperbaikinya bisa diperbaiki terlebih dahulu atau bisa juga dilakukan proses pengamplasan terlebih dahulu. Dan di sini akan saya lakukan proses pengamplasan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk proses pengamplasannya, di sini saya menggunakan amplas ukuran 400. Karena cat pada bawaan spakbornya ini masih bagus, masih kuat, jadi di sini tidak perlu dikupas sampai habis ya teman-teman. Jadi cat lamanya ini cukup dilakukan proses pengamplasan saja. Setelah proses pengamplasannya ini sudah selesai, kemudian untuk proses yang berikutnya, tinggal kita perbaiki terlebih dahulu bagian spakbor yang pecah tadi. Untuk cara memperbaiki spakbor yang pecah ini bisa dengan cara dijahit. Caranya di bagian pinggir yang pecah ini kita buat lubang. Dan setelah selesai kita buat lubang, kemudian dibuat alur ya teman-teman di bagian yang ada lubang-lubangnya. Untuk membuat alurnya ini bisa menggunakan solder. Tinggal kita solderkan saja pada bagian lubang-lubangnya. Ini tujuannya supaya saat pengikatnya nanti kita ikatkan, pengikatnya itu bisa masuk ke dalam alur yang kita buat ini sehingga pengikatnya tidak terlalu timbul. Jadi nanti saat kita lakukan proses pendempulan, dempulnya tidak terlalu tebal. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya tinggal kita kasih pengikat. Setelah selesai diikat, nanti di bagian dalamnya kita kasih lem supaya hasilnya bisa lebih kuat. Dan di bagian luarnya nanti kita lakukan proses pendempulan supaya bekas sambungannya ini tidak terlihat. Oke teman-teman, setelah selesai, kemudian untuk proses yang berikutnya tinggal kita lakukan proses cat dasar atau cat epoksi. Sebelum kita semprotkan cat dasar atau cat epoksi, medianya ini kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan degreaser ataupun silikon remover, yang tujuannya supaya medianya ini benar-benar bersih, tidak terkontaminasi adanya debu, bekas minyak, oli, ataupun zat kimia lainnya yang nantinya bisa mengurangi hasil kualitas pengecatan kita. Setelah selesai kita aplikasikan degreaser ataupun silikon removernya ini hingga merata menyeluruh ke semua bidang. Yang selanjutnya kita diamkan sampai cairannya ini mengering. Sambil menunggu kering kita aplikasikan cat dasar atau cat epoksinya. Untuk proses cat dasar atau cat epoksinya, kali ini saya menggunakan epoksi autoglow yaitu PR204. Fungsi dari cat epoksi yaitu sebagai lapisan dasar ataupun sebagai pondasi dan juga sebagai anti karat pada media plat ataupun media besi. Untuk keunggulan cat epoksi ini, selain daya rekatnya bagus di atas metal, plastik ataupun di atas dempul, cat epoksi ini teksturnya halus dan juga tidak luntur dengan thinner A. Untuk rasio aplikasi produk-produk autoglow, teman-teman gak usah bingung meskipun teman-teman masih pemula ataupun yang baru belajar di bidang pengecatan, karena untuk rasio ataupun aplikasi produk autoglow ini di setiap kemasannya sudah dicantumkan ya teman-teman, baik dari proses cat dasar, base coat ataupun proses clear coat, semua sudah dicantumkan pada kemasannya. Oke, setelah cat epoksinya ini sudah selesai kita aplikasikan, kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya. Untuk cat epoksinya ini bisa disemprotkan sebanyak 2 lapis supaya hasilnya bisa maksimal. Yang pertama disemprotkan secara tipis-tipis terlebih dahulu, diratakan sampai merata. Setelah cukup merata, kemudian kita diamkan terlebih dahulu kira-kira sekitar 15 menitan. Setelah itu baru lanjut kita semprotkan untuk lapisan yang kedua. Dan untuk cat epoksi ini sekitar 2 jam. Jika cuaca normal sudah kering ya teman-teman, sudah siap untuk dilakukan proses pengamplasan. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah cat epoksinya ini sudah kering, kemudian yang selanjutnya, karena ini ada yang didempul, jadi di bagian dalamnya ini yang pecah tadi kita lem. Setelah selesai dilem baru dilakukan proses pendempulan.
Untuk proses pendempulannya, saya menggunakan dempul yang daya rekatnya bagus, halus dan keras. Di sini saya menggunakan dempul Autoglow DB100. Fungsi dempul ini yaitu untuk meratakan ataupun menghaluskan media yang bergelombang, peot ataupun bekas pengelasan. Kalau media plastik, bekas sambungan yang pecah seperti ini. Jika proses pendempulannya ini sudah selesai, kemudian dikeringkan. Jika dempulnya sudah kering, kemudian lanjut kita lakukan proses pengamplasan. Untuk proses pengamplasan ini bisa dua cara, bisa diamplas kering ataupun diamplas basah menggunakan air seperti ini juga tidak masalah. Dan untuk amplas yang digunakan, jika dempulannya terlalu tebal, bisa menggunakan amplas yang rada kasar terlebih dahulu. Jika sudah mulai datar, kemudian diulangi menggunakan amplas yang sedikit halus. Oke, jika proses pendempulannya ini sudah selesai, kemudian untuk proses yang berikutnya, di sini akan kita tindih lagi menggunakan cat epoxy filler. Kenapa harus menggunakan cat epoxy filler, tidak menggunakan cat epoxy primer? Dan apakah tidak bisa menggunakan cat epoxy primer? Tentu saja bisa, hanya saja kalau cat epoxy filler ini memang diperuntukkan pada media yang ada dempulannya. Karena cat epoxy filler ini fungsinya bisa menutupi jika bagian dempulannya ada lubang-lubang jarumnya. Oke, setelah cat epoxy fillernya ini sudah selesai kita aplikasikan, kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya. Oke teman-teman, hasil pendempulannya seperti ini setelah selesai dilakukan proses pengamplasan. Jika proses pengamplasan pada dempulannya ini ada yang sampai kandas mengenai cat epoksi dan epoksinya sampai botak. Jika medianya ini plastik ABS seperti ini, langsung disemprotkan menggunakan cat epoxy filler tidak masalah. Tetapi jika medianya ini plat ataupun besi, jika ada yang sampai kandas seperti ini harus dicat epoxy primer lagi ya teman-teman. Setelah selesai dicat epoxy primer, jika di bagian dempulannya ini ada lubang-lubang jarumnya, bisa ditindih lagi menggunakan cat epoxy filler. Oke, karena ini medianya plastik ABS, jadi di sini langsung kita semprotkan cat epoxy fillernya. Tetapi sebelum disemprotkan cat epoxy filler, setiap tahapan itu harus dibersihkan terlebih dahulu menggunakan silicone remover ataupun menggunakan degreaser. Yang tujuannya masih sama, yaitu untuk membersihkan medianya ini supaya medianya tidak terkontaminasi adanya debu yang tidak terlihat, bekas oli, minyak, ataupun zat kimia lainnya. Selain itu, silicone remover ini juga bisa untuk mengetahui dempulannya ini sudah rata atau belum. Untuk cat epoxy filler ini lebih cepat kering ya teman-teman. Di cuaca normal sekitar 45 menit cat epoxy filler ini sudah kering ataupun sudah siap untuk diamplas. Untuk cat epoxy primer ataupun cat epoxy filler, untuk tahapannya sebelum lanjut ke base coat ataupun cat intinya tetap dilakukan proses pengamplasan ya teman-teman. Untuk amplas bisa menggunakan amplas ukuran 600 ataupun 800. Kenapa harus dilakukan proses pengamplasan? Ini tujuannya untuk menghaluskan jika permukaan cat epoksinya ini ngulit jeruk atau jika terdapat bintik-bintik. Selain itu, juga bertujuan supaya base coat ataupun cat inti yang akan kita semprotkan nanti bisa merekat dengan maksimal. Oke, jika proses pengamplasannya ini sudah selesai, kemudian dicuci dan dikeringkan. Setelah kering, kita bersihkan lagi menggunakan degreaser ataupun silicone remover. Setelah kita aplikasikan sambil menunggu kering, kemudian kita aplikasikan base coat ataupun cat intinya. Untuk base coat di sini saya pakai warna hitam ya teman-teman. Oke, setelah selesai kita aplikasikan warna hitamnya ini, kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya.
Untuk proses penyemprotan base coat ataupun cat intinya ini bisa disemprotkan 2 lapis supaya hasilnya nanti bisa maksimal. Yang pertama kita semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu, diratakan sampai merata menyeluruh ke semua bidang. Jika dirasa sudah cukup merata, kemudian kita diamkan terlebih dahulu sekitar 15 menitan. Setelah itu baru diulangi lagi untuk lapisan yang kedua. Jika proses pengecatan base coat ataupun cat intinya ini sudah selesai, kemudian yang berikutnya dikeringkan sampai catnya ini dipastikan benar-benar kering. Untuk memastikan catnya ini sudah kering atau belum, bisa dengan cara ditekan-tekan menggunakan kuku. Jika sudah tidak berbekas, berarti base coat ataupun cat intinya ini sudah kering. Kemudian untuk proses yang berikutnya, jika polosan, bisa langsung dilakukan proses pengekliran. Jika ingin dibuat motif airbrush, dibuat motif terlebih dahulu. Tetapi di sini akan saya pasang stiker terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk stikernya seperti ini. Setelah kita pasang, kemudian untuk yang selanjutnya tinggal kita lakukan proses pengekliran. Dan penampakannya seperti ini. Setelah stikernya ini sudah selesai kita pasang. Kemudian untuk yang selanjutnya, sebelum disemprotkan clear coat, di sini kita bersihkan lagi menggunakan degreaser ataupun silicone remover. Setelah selesai kita aplikasikan degreaser ataupun silicone removernya ini, kemudian dikeringkan supaya cairannya ini mengering. Sambil menunggu kering, di sini kita siapkan ataupun kita aplikasikan untuk clear coatnya. Untuk proses finishing ataupun proses pengeklirannya, di sini saya menggunakan clear coat HS dari Autoglow, yaitu CC2010. Untuk perbandingan clear coatnya ini 2:1 ya teman-teman. Dan untuk thinner jika diperlukan bisa ditambahkan sekitar 10%. Dan untuk cara aplikasinya, di kemasannya ini sudah dicantumkan bukan hanya clear coatnya saja, tetapi dari proses cat dasar, base coat, dan proses finishing juga sudah dicantumkan. Oke teman-teman, langsung saja kita aplikasikan clear coatnya ini. Untuk cara aplikasinya, jika teman-teman tidak memiliki gelas takar, teman-teman bisa menggunakan gelas plastik seperti ini untuk cara aplikasinya. Dan jika clear coatnya ini perbandingannya 2:1, clear coatnya ini kita takar sebanyak 2 gelas. Kemudian untuk hardenernya kita takar 1 gelas. Dan untuk thinner jika diperlukan bisa ditambahkan sekitar 10%. Tetapi jika clear coatnya ini yang kita perlukan tidak terlalu banyak, pada gelas plastiknya ini bisa kita buat tanda seperti ini. Untuk mengukurnya, ini kita sesuaikan dengan jumlah clear coat yang kita butuhkan. Oke, langsung saja kita aplikasikan. Yang pertama kita tuangkan untuk clear coatnya. Untuk clear coatnya ini kita tuangkan, dipaskan pada tanda yang sudah kita buat tadi, karena yang kita perlukan tidak terlalu banyak ya teman-teman. Oke, kita paskan sampai tanda seperti ini. Kemudian setelah itu kita tuang pada gelas plastik yang satunya. Lanjut kita tuang sekali lagi karena perbandingannya 2:1. Jadi untuk clear coatnya ini kita takar 2 seperti ini. Setelah selesai kita takar untuk clear coatnya, kemudian lanjut kita takar untuk hardenernya. Untuk caranya masih sama. Hardenernya ini tinggal kita tuangkan saja pada gelas plastik yang sudah kita buat tanda tadi. Dan untuk menakarnya tetap sama, kita tuang, kita paskan pada tanda yang sudah kita buat. Kemudian tinggal kita tambahkan pengencer ataupun thinner jika diperlukan. Di sini saya tambahkan pengencer ataupun thinner sekitar 10%. Untuk thinner di sini main feeling saja ya teman-teman. Dikira-kirakan saja. Misalkan clear coatnya ini perbandingannya 100 liter, berarti untuk thinnernya kita tambahkan 10 liter. Oke, setelah selesai kita aplikasikan clear coatnya ini, kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya. Karena rasio ataupun perbandingan clear coatnya ini kental, jadi di sini spray gunnya saya menggunakan spray gun nozzle 1 mili. Ini spray gun F3 yang sudah dimodif.
Untuk proses finishing ataupun proses pengeklirannya, yang pertama disemprotkan secara tipis-tipis terlebih dahulu, diratakan sampai merata menyeluruh ke semua bidang. Jika sudah cukup merata, kemudian kita diamkan sejenak, kira-kira sekitar 15-20 menitan. Setelah itu baru lanjut kita semprotkan untuk lapisan yang berikutnya. Setelah selesai kita semprotkan tipis-tipis hingga merata menyeluruh ke semua bidang. Yang berikutnya kita diamkan terlebih dahulu sekitar 15 atau 20 menitan. Setelah itu baru lanjut untuk proses pengekliran di lapisan yang berikutnya. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran menggunakan clear coat HS CC2010 produk dari Autoglow, yang kita semprotkan menggunakan spray gun F3 nozzle 1 mili full modifan. Dan ini hasil saat masih basah ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang ini setelah kita diamkan selama 1 malam. Untuk hasilnya teman-teman bisa nilai sendiri. Kalau menurut saya pribadi, untuk hasilnya produk Autoglow ini sangat bagus. Hasilnya sangat basah ya teman-teman. Produk Autoglow dari Pacific Paint ini bisa dibilang produk sejuta umat ya teman-teman. Karena setiap tukang cat yang sudah lama bermain di bidang pengecatan, hampir semuanya pernah merasakan menggunakan produk dari Pacific Paint ini. Ya meskipun tidak semua tipe pernah digunakan, tetapi setidaknya pernah merasakan sebagian dari produk Pacific Paint ini. Kalau untuk masalah kelebihan ataupun kekurangan, setiap produk itu pasti ada ya teman-teman. Kembali lagi tergantung kita cara menyiasatinya. Oke, buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.